Kasus pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando perlahan mulai terungkap. Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan dosen UI Ade Armando saat demo 11 April. 3 tersangka sudah ditangkap dan 3 lainnya masih diburu. Mereka yang sudah ditangkap yakni Dia Ulhak, Muhammad Bagja, dan Komar. Sedangkan 3 tersangka yang masih buron ini bernama Abdul Latif, Abdul Banaf, dan Ade Purnama. Kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban saudara Ade Armando ada 6 orang. Kemudian 2 orang kemarin kita berhasil tangkap atas nama Komarudin, kemudian Muhammad Bagja. Kemudian hari ini, ya tepatnya dini hari tadi, pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhak. Yang bersangkutan kita tangkap lokasinya tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya masih mendalami motif para tersangka pemukulan dan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Lantas, sejauh mana demo mahasiswa 11 April 2022 kemarin bisa disusupi oleh kelompok perusuh? Lalu kelompok siapa saja yang menyusup di demo tersebut? Tim TV One mengabarkan. Kami memang pilih judul Siapa Nebeng Mahasiswa, kemudian melakukan aksi huru-hara dalam demonstrasi yang berlangsung pada hari Senin 11 April lalu. Karena kami ingin sekali untuk bisa mengajak Anda mengupas tuntas. Kita akan lihat siapa-siapa saja yang menyusup dalam demonstrasi ini dan juga siapa yang menunggangi, artinya aktor intelektualnya. Nah, untuk bisa membahas ini sudah hadir para narasumber bersama saya adalah pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat, Put. Alhamdulillah sehat Mas Adi. Selain Mas Adi, juga kita sudah terhubung dengan para narasumber lainnya, termasuk juga Profesor Hermawan Sulistyo, selaku pengamat politik dan keamanan nasional. Selamat malam Prof. Kiki. Baik, nanti kita akan mencoba untuk bisa menghubungi Prof. Kiki. Kemudian nanti juga kita akan bersama Pak Benny Mamoto selaku Ketua Pelaksana Komponas. Tapi salah satu narasumber yang juga akan memberikan keterangannya kepada kita adalah Kombes Pol E. Zulpan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, Pak Zulpan, kami sudah mengetahui, kami juga tadi sempat menayangkan bagaimana Polda Metro Jaya ini merilis siapa-siapa saja yang terlibat ataupun juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Ade Armando. Memang disebutkan juga oleh polisi bahwa setidaknya dari yang tertangkap atau 3 orang yang tertangkap ini mereka bukan mahasiswa. Lalu mereka siapa Pak Zulpan? Kemudian juga apakah mereka dikoordinir untuk bisa datang ke demonstrasi ini? Apa tujuan mereka untuk datang pada agenda hari Senin kemarin Pak Zulpan? Ya, baik, terima kasih. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 11 April yang lalu adalah demonstrasi yang kita ketahui berdasarkan pemberitahuan yang diberikan kepada Polda Metro Jaya dari elemen yang akan melakukan demonstrasi sebenarnya adalah dari kelompok DMSI. Inilah yang memiliki pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Tetapi dalam kegiatan aksi demonstrasi kita melihat dan mengetahui bahwa ada kelompok lain yang ikut bergabung yang kita namakan ini adalah non-mahasiswa karena mereka bukan dari elemen yang sama dari kelompok mahasiswa khususnya BMSI. Nah, elemen lain inilah yang non-mahasiswa ini di akhir kegiatan unjuk rasa tersebut atau demonstrasi melakukan kegiatan hal-hal yang tentunya tidak semestinya dilakukan, yaitu pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban saudara Ade Armando, kemudian juga melakukan provokasi kepada petugas dengan melemparkan botol minuman mineral dan juga ada melemparkan
batu dan sebagainya sehingga melukai petugas. Sehingga kepolisian melakukan langkah-langkah yang terukur tentunya. Pertama untuk menyelamatkan jiwa daripada saudara Ade Armando yang memang mengalami pengeroyokan yang cukup mengkhawatirkan kondisinya. Apabila tidak diselamatkan polisi pada saat itu, ini bisa berakibat fatal. Pada saat kita melakukan evakuasi terhadap korban Ade Armando ini pun ya, sekelompok orang yang ada di sekitar lokasi ini melakukan penyerangan kepada petugas polisi yang melakukan evakuasi terhadap saudara Ade Armando. Hingga 6 anggota kami juga mengalami luka-luka yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Kramat Jati, ada 4 orang dan juga 2 orang di Rumah Sakit Brimob Kelapa II. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kita identifikasikan sebagai elemen lain. Kemudian terkait dengan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando, kita sudah melakukan identifikasi awal begitu kejadian itu, yaitu kita menemukan beberapa nama ya yang kita gunakan menggunakan teknologi face recognition. Kita di situ awalnya menemukan 6 nama ya, kemudian 3 orang telah kita amankan sampai dengan hari ini ya, 2 orang kemarin kita tangkap atas nama Komarudin, kemudian yang kedua Muhammad Bagja. Kemudian dini hari tadi 1 orang lagi atas nama Dia Ulhaq, ini kita tangkap juga di daerah Tanggerang Selatan, sehingga 3 orang yang sudah kita lakukan penangkapan. Kemudian kami tadi menyampaikan ada 3 orang lagi yang masih belum kita dapatkan dan ini masih dilakukan pengejaran oleh anggota di lapangan. Nah, bisa saya klarifikasi di sini bahwa berdasarkan laporan terkini yang saya terima dari tim di lapangan di bawah pimpinan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya serta Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, bahwa terhadap 3 orang yang sedang kita kejar atas nama Abdul Manaf, Abdul Latif dan Are Purnama. 1 nama atas nama Abdul Manaf, kita saat ini sudah menemukannya di Karawang, tetapi berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan di Karawang dan juga kita mencocokkan dengan data serta face recognition yang dimiliki, ya, ternyata ini terbantahkan. Artinya saudara Abdul Manaf ini kami nyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pengeroyokan dan pemukulan. Sehingga kita sekarang mengejar 2 orang lagi, yaitu saudara Abdul Latif dan Ade Purnama. Ya, ini yang perlu saya sampaikan sebagai update terkini ya kepada TV One ya, yang baru saja saya terima tadi sebelum kita live ini dari anggota tim kami yang ada di lapangan, khususnya yang ada Kerawang, yang sudah bertemu dengan saudara Abdul Manaf. Baik, artinya total dari informasi terbaru, perkembangan terbaru ada 5 tersangka ya Pak, 3 sudah berhasil ditangkap. Terima kasih sudah memberikan update informasi ini di TV One, Pak Zulpan. Pak Zulpan, dari keterangan yang sudah diberikan oleh 3 orang yang berhasil ditangkap, apa motif mereka menganiaya Ade Armando, Pak? Ya, tentunya di sini penyidik dari Polda Metro kita fokus kepada motif pidana yang mereka lakukan terkait dengan pemukulan dan pengeroyokan yang mereka lakukan terhadap korban Ade Armando. Pemeriksaan yang kita lakukan terhadap saudara Komarudin ini menyatakan bahwa yang bersangkutan ini terprovokasi ya dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang memukul korban sehingga boleh dikatakan ikut-ikutan. Kemudian terhadap saudara Muhammad Bagja, ini berdasarkan keterangan yang telah kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan menerangkan bahwa dia kesal ya dengan korban saudara Ade Armando terkait dengan apa yang disampaikan di dalam media sosial oleh korban ini memiliki pemahaman yang tidak sama dengan pelaku, sehingga pelaku di situ melakukan pemukulan. Adapun terhadap saudara Dia Ulhaq, ini saat ini kita masih melakukan pemeriksaan ya, karena kita baru menangkapnya dini hari tadi pukul 02.30, kemudian kita berikan jeda istirahat karena yang bersangkutan juga melaksanakan ibadah puasa.
kita berikan kesempatan sahur, istirahat dan sebagainya, dan saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Baik, Pak Zulpan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kegiatannya untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih, Pak Putri. Ya, karena keterbatasan waktu juga Pak Zulpan hanya bisa sesaat saja bersama kita, tapi kita sudah dapatkan informasi terbarunya. Jadi dari total 6 tadinya polisi merilis nama, tadi sudah diberikan informasi yaitu sampai saat ini ada 5 dan 3 sudah berhasil ditangkap. Mas Adi Praitno, bagaimana melihatnya demonstrasi mahasiswa yang selama ini dilakukan, bahkan juga demonstrasi-demonstrasi sebelumnya selalu dengan mudah disusupi oleh orang-orang? Ya, pada prinsipnya setiap aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia itu sangat rentan disusupi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang sebenarnya memiliki tujuan untuk mengacaukan situasi yang berkembang. Kalau ditanya siapa ini provokatornya, siapa ini penyusupnya, tentu adalah mereka yang melakukan pemukulan-pemukulan terhadap Ade Armando. Satu, mereka bukan mahasiswa, isunya bukan lagi soal menolak ataupun mendukung terkait dengan penundaan pemilu ataupun jabatan presiden 3 periode. Tujuan utama mereka adalah mendompleng gerakan mahasiswa untuk menciptakan kekacauan politik. Sasarannya tentu adalah aparat. Yang kemudian titik pusatnya yang ingin disasar adalah menciptakan satu informasi bahwa seakan-akan negara ini melalui aparatnya tidak sanggup misalnya meredam gejolak politik dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa. Kan itu yang sebenarnya disebut dengan pengacau. Makanya penting sebenarnya untuk menyelidiki secara detail soal motif pengeroyokan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Ade Armando. Kenapa ini penting? Karena dalam situasi yang seperti saat ini kan serba sumir. Kalau kita melihat dua sisi dalam konteks hari ini, hari pertama memang begitu banyak dukungan dan mengecam terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan terhadap Ade Armando. Tapi per hari ini dukungan yang kemudian terhadap orang yang melakukan kekerasan juga itu muncul, Put. Itu efek dari kebencian yang ditimbulkan karena Ade dianggap memiliki satu statement-statement yang dianggap menghina kelompok tertentu, syarat tertentu dan seterusnya. Ini adalah variabel-variabel penting kemudian harus diteliti secara utuh ya. Makanya ke depan kalau saya mazhabnya, sekeras apapun perbedaan kita, pendapat kita saling bantah-bantahan, tapi haram hukumnya menggunakan cara kekerasan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan. Kita ini negara hukum, punya instrumen kepolisian, punya penegak hukum yang lainnya, di mana semua emosi itu bisa diredam. Dan bisa diselesaikan dalam konteks dialog yang justru harus lebih terbuka. Apalagi di bulan Ramadan ini mestinya semua orang itu harus bisa menahan diri. Ya. Mengenai tujuan para penyusup ini untuk masuk ke dalam setiap demonstrasi, kita juga akan dengarkan pandangan dari Prof. Hermawan Sulistyo selaku pengamat politik dan keamanan nasional. Selamat malam Prof. Kiki. Selamat malam. Baik, Prof. Kiki juga mungkin punya pandangan mengenai kehadiran mereka para penyusup di setiap demonstrasi ini. Termasuk yang kita saksikan adalah pada hari Senin kemarin 11 April. Ini itu biasanya disebut fellow traveler ya. Fellow traveler adalah orang-orang yang bukan bagian dari kelompok inti di dalam suatu demonstrasi. Nah ini sebetulnya termasuk setengah termasuk Ade Armando karena Ade datang ke sana. Sebetulnya sikap politiknya itu kan mendukung demo. Dia tidak setuju dengan penundaan pemilu, tidak setuju dengan Jokowi 3 periode. Semua yang disuarakan pendemo itu dia setujui. Tetapi tadi sudah disebut bahwa sebelum-sebelumnya dia ini public enemy bagi kelompok itu. Kenapa? Karena suaranya tidak pernah sejalan dengan suara kelompok-kelompok yang mayoritas berdemo dengan mahasiswa yang sedang berdemo itu, katakanlah begitu. Itu satu. Yang kedua, ada pressure group yang sudah punya kepentingan sejak awal dan biasanya mereka numpang itu ini udah ada demo ya kita ikut aja, selipin dan dengan instrumen ada banyak cara yang bisa dilakukan misalnya dengan persiapan batu, dengan persiapan untuk bawa molotov, dengan persiapan ada anak remaja itu yang bawa selongsong peluru gitu. Jadi nanti kalau ada yang mati dia bilang saya nemukan kan dengan mudah ditemukan selongsong peluru.
yang ditembakkan gitu. Nah, itu semua untuk memancing emosi. Tetapi di dalam kasus Ade Armando itu ada satu situasi namanya crowd. Crowd itu kerumunan. Kalau kita lihat detail videonya, sejak awal itu ada yang teriak, bunuh, 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 bunuh. Lalu ada mukul, orang mukul. Yang ikut mukul tidak tahu yang dipukul itu siapa, lalu yang alasan untuk memukul itu apa. Ini disebut karakter dari crowd atau kerumunan. Sama seperti kita lewat jalan, tiba-tiba ada kecelakaan lalu lintas, orang berhenti 1, 2, sampai puluhan orang berkumpul, tidak tahu, hanya pengen lihat. Tiba-tiba coba ada satu yang berteriak, dia yang nabrak gitu. Lalu memukul, itu 50 orang akan mukuli orang itu gitu. Baik. Tanpa tahu sebabnya gitu. Nah, dari pembicaraan, dari hasil interogasi 5 orang itu kan sangat kelihatan. Ada yang memang sengaja masuk untuk bikin rusuh. Ada orang yang ikut-ikutan, yang tidak tahu apa yang dia lakukan karena terbawa oleh karakter dari kerumunan. Crowd itu kerumunan. Baik. Itu. Baik Prof Kiki, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kembali bersama Mas Adi Praitno juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.